Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sigit Nopian, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Tanjung Sari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan keempat modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada jurnal kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu P yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Juli 2024 hingga 12 Agustus 2024. Materi yang dipelajari pada modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Berikut adalah jadwal kegiatan modul 1.4. Ruang kolaborasi. Sesi diskusi dipandu oleh fasilitator Ibu Eli Hendardini. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam bentuk kelompok kecil. Saya mendapatkan kesempatan bergabung dalam kelompok satu dengan anggota Ibu Siti Holia, Ibu Aam Siti Rohmah, Ibu Ipat Supriyati. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Pendampingan individu. Pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2024, Ibu Nani Janipa selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan, meninjau kembali visi sekolah, serta merancang program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 13.00 hingga 15.00 di ruang guru SDN 1 Tanjung Sari. Loka Karya. Loka karya kedua di SMKN 1 Rangkas Bitung pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Kegiatan diawali dengan pembukaan lokakarya dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktik masing-masing kelas, terdiri dari 3 pengajar praktik dengan CGP yang didampinginya. Pada kegiatan ini, saya mendapatkan banyak masukan dan inspirasi mengenai gagasan-gagasan tentang program yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dari sekolah lain. Elaborasi pemahaman konsep. Pada penghujung modul 1.4 dilaksanakan elaborasi pemahaman. Pada sesi ini, kami mendapatkan penguatan konsep yang dibantu oleh Bapak Dadang Darmawan. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep inti terkait dengan budaya positif, di antaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Yang kedua adalah perasaan. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Meskipun saya sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapatkan pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah.
Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi serta posisi kontrol guru yang efektif. Yang ketiga adalah pembelajaran. Adapun pembelajaran yang dapat saya simpulkan pada modul ini adalah bahwa budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah. Dan untuk menciptakan budaya positif tersebut, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep inti tentang budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Guru juga perlu menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Disiplin positif bertujuan menanamkan potensi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, tidak dapat rusak oleh hukuman atau hadiah, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam penerapan disiplin di dalam kelas, guru perlu memeriksa kembali paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Selain itu, guru juga perlu memahami tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut William Glasser, ada tiga motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, Liv Heon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Alif Hall juga menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu menilai apakah penerapan disiplin di kelas telah efektif, apakah berpusat pada pemerdekaan dan memandirikan murid. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru, posisi manajer. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Aman seluruh tindakan, manusia memiliki tujuan tertentu, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka dari itu, pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas.
Selain itu, untuk menciptakan budaya positif, guru juga dapat menggunakan ketiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menanyakan keyakinan, menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada tiga unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan P yang keempat adalah penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Agar dapat menjadi teladan bagi murid, selanjutnya saya akan melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SDN 1 Tanjung Sari terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Dan saya juga akan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Setelah memahami materi modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Salam dan bahagia. Demikianlah pemaparan video kali ini. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.